nggak ada ilmu yang bisa dengan cepat menutup. Saya patah tulang, Pak. Lihat Miko. Dulu waktu pramuka diajari bagaimana agar tulangnya nanti tidak bengkok. Ada spalek itu. Lalu terus diperban. Itu penanggulangan darurat. Tapi cepat. Yang menarik kemarin di sana jebol itu kita masih pakai sandbag, dilempar satu-satu ke laut. Terus dibawa lagi, dilansir gitu. Apa begitu? Kontainer 2 atau 3 ditaruh di situ, direndam ke laut, kasih air. Kan belum tentu. Ya agak ngawur sih mungkin, tapi praktis. Dalam pikiran saya bukan seorang insinyur, kalau kemudian 20 meter, yang saya bayangkan ada plat yang dikonstruksi sedemikian rupa, terus kemudian ditaruh di tanam slop sementara, terus sandbag dimasukkan, pilih-pilihnya cepat. Lalu saya tanya hasil rapat teman-teman, kita belum punya pengalaman itu. Pertanyaannya, kenapa kita tidak mencari konsultan? Menjadi sangat penting. Jangka pendek, jangka panjang. Kalau nanti ada yang di nasional maupun di Jawa Tengah, rob ini tidak hanya masalah di sini. Joe Biden pernah ngomong juga, Jakarta akan tenggelam. Lalu saya diwawancara, kalau Jawa Tengah juga ada kok. Oh, Jawa Tengah bukan akan tenggelam, salah, sudah tenggelam. Dan itu ada di saya. Ada. Kenapa saya punya ilmu kipas aluvial pembentukan itu? Karena saya tanya, kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan? Lalu bagaimana menyelesaikan ini? Apakah dengan reklamasi? Saya dulu launching ide reklamasi langsung diajar. Tapi saya tidak ada orang yang melakukan atau belum ada orang yang melakukan penguatan bagaimana menyelesaikan problem rob. Konsultan yuk, tak kasih PR. Ini ilmunya mesti tinggi. Puji Puan, elit PDIP, Ganjar kerjanya cuma main medsos. Jakarta, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Trimedia Panjaitan, menyoroti langkah ambisius Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang getol ingin nyapres di 2024. Trimedia mempertanyakan kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jateng. Menurut Trimedia, rekam jejak Ketua DPR RI Puan Maharani jelas mulai dari Ketua Fraksi PDIP di DPR saat menjadi oposisi era pemerintahan SBY. Puan dinilai mengorganisasi anggota, lalu menjadi Menko PMK, mengkoordinasikan 7 kementerian pun ketika menjadi ketua DPR, memimpin di tengah kader-kader terbaik parpol di level pimpinan. Ganjar, apa kinerjanya 8 tahun jadi gubernur? Selain main di medsos, apa kinerjanya? Kata Trimedia dalam keterangan tertulis Rabu tanggal 1 bulan 6 2022. Tolong gambarkan track rekor Ganjar di DPR. Kemudian sebagai gubernur selesaikan wadas itu, selesaikan rob itu. Berapa jalan yang terbangun kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng. Malah naik, tolong masyarakat juga apple to apple memperbandingkan, tegas Trimedia. Bagi Trimedia, langkah Ganjar yang dinilai bermanuver untuk nyapres di 2024 sudah kelewat batas. Bahkan dalam istilah masyarakat Jawa, menurut Trimedia bisa disebut kemliti, yang bisa diartikan sok atau congkak. Kalau kata orang Jawa, kemlithi ya, sudah kemliti dia. Harusnya sabar dulu. Ia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan. Struktur di sana DPD, DPC, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten atau kota itu baru, ujar Trimedia yang juga wakil ketua MKD DPR.
Lebih lanjut, Trimedia melihat langkah Ganjar terlalu ketera menampilkan syahwat politik tampak dari saparinya ke berbagai wilayah di Indonesia belakangan ini. Diketahui Ganjar aktif keliling Indonesia, mulai dari Sumut hingga Makassar, Sulsel. Ini kan kelihatan main semua. Kemana-mana semua jalan ke Medan ke Makassar. Ya, kita ketawa-ketawa saja pada saat PON Papua yang teriak Ganjar, Ganjar. Siapa orang Papua yang tahu Ganjar? Kelihatan bener by design, sudah diatur. Apalagi orang yang menjadi mengerti politik. Ungkap legislator Dapil Sumut 2 ini. Trimedia menekankan seharusnya Ganjar sebagai salah satu kader yang tergolong lama paham karakter PDIP dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan bagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar tidak menghargai Ibu Megawati, ucapnya. Trimedia. Panjaitan berbicara mengenai sosok pemimpin di Indonesia ke depan. Sosok Ketua DPR RI Puan Maharani disebut-sebut sebagai salah satu calon pemimpin nasional di Pilpres 2024. Bagaimana sosok Puan di mata Trimedia? Mbak Puan bukan tipe pemimpin yang suka berpura-pura yang memoles dirinya seakan-akan populis, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Tapi Mbak Puan mencoba menjadi pemimpin, ya begitulah. Dia apa adanya. Dia lahir sebagai cucu Bung Karno, anak Bu Mega, anak Pak Taufik. Kemudian jadi politisi di tingkat nasional. Ya, dia nggak perlu kepura-puraan, kata Trimedia. Menurut Trimedia, mencari pemimpin haruslah yang apa adanya, bukan memoles dirinya seolah-olah paling berpihak kepada rakyat. Trimedia lalu menyoroti Ganjar yang hanya memoles diri dari opini publik, jatuh dari sepeda, acting ada hari kanker botak, bukan yang begitu-begitu. Coba apa gunanya Ganjar botak, tunjukkan empati kan? Enggak juga. Kenapa dia enggak botak ketika Indonesia kalah di semifinal SEA Games? Kritik legislator Dapil Sumut 2 ini. Trimedia kembali memaparkan track rekor Puan sejak menjabat ketua fraksi PDIP di era oposisi SBY.